عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Jemaah salat subuh kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah sabi-sabi di mana saja kita berada, karena rahmat yang Allah curahkan kepada kita itu juga sabi-sabi tak pernah sanggup kita menghitungnya, tidak pernah sanggup kita persembahkan, kita bandingkan, kita selaraskan dengan nilai-nilai pengabdian yang kita mampu persembahkan kepadanya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat subuh yang berbahagia, kita sambung pengajian kita setelah tertunda bulan yang lalu. Jadi sekali tertunda berarti 2 bulan baru jumpa lagi, karena 1 bulan 1 kali. Jadi sekali berhalangan, bulan depan baru ada lagi. Saya juga berpikir begini, ini kan kajian kita adalah kajian zakat wakaf dan juga yang berhubungan dengan muamalah kontemporer. Saya pikir kalau kita tidak selang-seling, mungkin giliran materi berikutnya agak lama. Maksud saya kalau terus-menerus kita bahas zakat, itu sampai 3 tahun atau 4 tahun belum tuntas lagi. Karena itu kita selang-seling sedikit, sekali-kali kita bahas wakaf. Jadi wakaf juga merupakan bahagian daripada materinya. Nanti pada momen-momen tertentu kita sesuaikan. Bahkan ada momen-momen lain seperti brokon-brokon, selang-seling. Jadi pada subuh ini saya rasa kita angkat masalah yang berhubungan dengan wakaf. Wakaf, bahasa Aceh, wakaf. Jemaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, berbicara masalah wakaf atau wakaf, yang berbicara masalah sedekah, tapi sedekah khusus. Sedekah umum, yaitu kitanya menyisihkan sebahagian rezeki yang Allah beri kitanya dalam bentuk materi dan immateri, materi dan non materi. Yang sedekah lebih umum sedekah kan. Tapi monyo yang dikhen wakaf, yang sedekah wakaf bukan dengan sedekah yang sifatnya khusus. Kiban khusus bak pahala yang Allah beri bak ibadah wakafnya, pahala ji iaitu ghairu mamnun. Pahala sedekah wakafnya adalah yang sifatnya terus menerus mengalir, ya, tidak sama dengan sedekah biasa. Punya sedekah biasa, umpamanya tajuk peng goreng sertuh ribe, ka selesai ngurut tajuknya. Tak kauri umpamanya irmo undang urang, ka selesai. Tak traktir urang ba orang kopi tamit sedekah, ka selesai orangnya. Tapi pakaian ke anak yatim, guru miskin, ka selesai lagi orangnya. Tapi punya sedekahnya sedekah wakaf. Punya wakaf dia itu berbeda. Karena wakaf itu dimaksudkan oleh Nabi SAW, harta wakafnya hajit abih. Kita kena aset ini tidak boleh habis. Lalu kalau tidak boleh habis, apanya yang berbeda? Yang berbeda, aset ini tetap utuh, manfaat aset yang digunakan. Kata Nabi, in syi'ta habasta aslaha. Jika kamu mau, Umar, Nabi kan ngejawab pertanyaan Umar bin Khattab, coba Nabi, ya Rasulullah,
long na lampuh kurma pai lampuh bak kurmanya cukup gak subur kok galak long kalan hasil ni cukup le hana lain lampuh long yang lebih gak daripada lampuhnya lampuh ji kena ke lampuh bak kurma kaifa ta'muruni ya Rasulullah pun perintah kiba pendapat drone ya Rasulullah tentang lampuh long na di Khaybar. Kala Nabi qala in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Menyotatim ligata. Kalau kamu mau Umar, kamu tahan kebunnya. Bah benar lampuhnya bahasa Aceh ni, kamu sedekahkan hasilnya. Ya kan? In syi'ta habasta aslaha. Jika kamu mau, kamu tahan kebun. Apa maksud tahan kebun? Lampuh tetap menjadi lampuh, kemudian hasil lampuh yang tersedekah, kan? Hasil lampuh yang kita manfaatkan. Ya, wa tasaddaqta biha. Kemudian wa tasaddaqa Umar kepada fakir, kepada miskin, kepada lain-lain. Akhir ujung dari hadisnya la yuba wa la yuhab wa la yuras. Jadi yang setelah ditahan kebunnya kepada ditahan kebunnya lalu disedekahkan hasilnya dan kebun itu tidak boleh lagi dijual, tidak boleh lagi dihibahkan, tidak boleh lagi diwariskan. Yang kekekun dengan konsep wakaf dalam Islam. Hadisnya adalah hadis yang wajib dijadikan sebagai dasar hukum ibadah wakaf. Walaupun hadisnya tidak menggunakan kata-kata wakaf di dalamnya. Hadisnya menggunakan kata-kata habasa. Habasa artinya menahan. Habasa artinya memenjarakan. Habasa artinya menghentikan. Karena wakaf orang baca Quran kan? Nyempat wakaf baca Quran. Arti wakaf menghentikan, berhenti bacaan. Menghentikan objek wakaf artinya bahinan, piuh dinan, tidak boleh lagi diwariskan, tidak boleh lagi dijual, tidak boleh lagi dihibahkan kepada siapapun, dihentikan di situ. Maka makna wakaf secara bahasa adalah habasa, menghentikan, memenjarakan, menahan, tahan bendanya, wakafkan hasilnya, makna bahasa haji. Jadi sebenarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala karenanya nyo dijadikan sebagai dasar hukum daripada ibadah wakaf. Arti menghentikan bendanya, mewakafkan hasilnya yang dimanfaatkan. Dalam perspektif ulama Syafi'i, Imam Syafi'i juga selamanya diwakafkan. Sampai kapan? Tak ada sampai roh kiamat lah. Artinya diwakafkan dalam bentuk ta'bid. Ta'bid. Baru mendengar? Yang mampu apa? Tungkuk. Jadi sifat wakaf adalah ta'bid selama-lamanya. Selama-lamanya. Forever, bahasa Pak Prof Jol, forever atau eternal, selama-lamanya. Jadi tidak ada hai boleh, hanya cokli, wakafnya hanya cokli, selama-lamanya. Jadi bahasa habasa, bahasa Arab, rupanya diadop bahasa Arabnya menjadi bahasa Spanyol. Bahasa Spanyol dikenal dengan habaus. Habaus sama dengan arti habasa. Ya. Jadi sudah jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, cenderung kadang bersoal. Nurbaya binti Yunus. Yang kalian pada dengar kan betul.
Get. Jadi pegah oleh Umar bin Khattab. Pegah oleh Umar bin Khattab, nyo kan menyimpan macam. Nyo kan tengah baca pengumuman, orang habis umur. Telah meninggal dunia Umar bin, Nurbaya binti Yunus. Oleh Umar bin Khattab. Besok kalian akan membacakan pengumuman. Telah meninggal dunia Umar bin Khattab. Kan? Pegah oleh Umar. Berarti bahawa kita sedang menunggu giliran diumumkan. Tengok diumumkan atas nantanya beliau lain untuk bisa mengambil pelajaran dari peristiwa besar tentang peristiwa kematian. Kita lanjut saja berbahagia. Jadi bahasa Arab Habasa diadop menjadi bahasa Spanyol. Habaus, ya. Dan nyo dan jemaah yang berbahagia menjadi satu amalan yang diandalkan di dalam agama Islam. Lalu adakah hadis Nabi SAW yang menggunakan kata-kata waqafa? Waqaf mana? Habasa yang ada. Kata-kata waqaf itu sendiri tidak ada. Adakah waqafa dalam ayat Al-Quran itu menjelaskan tentang makna waqaf? Juga tidak ada. Lalu apa yang dijadikan dasar hukum ibadah waqaf dalam Al-Quran? Surah Ali Imran ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Okay? Ayatnya dijadikan sebagai dasar hukum ibadah wakaf. Kalimat ni kata-kata anfiqu, kata-kata infak. Tapi artinya di sini wakaf. Karena ada mimma tuhibbun, ya kan? Kamu belum sampai kepada satu satu ibadah, satu pengabdian kepada Allah sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Ayat ini dijadikan sebagai dasar hukum ibadah wakaf oleh para ulama. Walaupun banyak ayat-ayat lain yang juga menggunakan kata-kata infak, tapi tidak diartikan sebagai arti wakaf. Ayatnya diartikan sebagai arti wakaf. Jadi makna umum diambil daripada kata-kata infak, diartikan sebagai wakaf. Walaupun kata-kata infak juga artinya di tempat-tempat tertentu artinya infak secara umum. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dasar tahap yang boleh Tuan sampaikan. Lalu apa yang menjadi rukun ibadah wakaf? Bertanya tawakuf harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi rukun? Rukun yang pertama adalah wakif huruf wakif. Wakifnya orang yang mewakafkan, ya. Yang kedua, apa yang menjadi rukun? Mauquf. Mauqufnya apa? Mauqufnya objek, harta yang diwakafkan. Yang kedua, apa yang menjadi rukun ji? Mauquf alaih. Mauquf alaih arti ji kepu tawakaf. Mauquf alaih. Keso tawakuf. Yang mauquf alaih. Dalam bahasa lain dengan tujuan wakaf atau peruntukan wakaf. Moyohana jelas peruntukan wakaf, hansah wakaf. Kiban contoh. Contoh ji long wakaf tanahnya untuk yang kerukun. Long wakaf tanahnya untuk kemaslahatan melasah lam duro. Nya khun mauquf alih. Nya menyebutkan untuk kemaslahatan maslahah lam duro, hasil wakafnya hanjit ba umrah lam mitra. Hanjit cok hasil wakafnya ba umur sajid tumpuk. Hanjit cok hasil wakafnya jok ke anak yatim. Yang mauquf alih, diikat oleh mauquf alih. Karena yang kagak ikat, maka mauquf alihnya harus terang. Kiban terang, lagi contoh belum? Long wakaf harta longnya untuk anak yatim di kampung Lamduro. Yang anak yatim mana yang ji? OTKB yatim ji, akibat contoh habis yatim, tak dewasa. Hanya joleh kemaslahatan anak yatimnya. Long wakafnya untuk sikula pula. Maka sikula lah sebagai mauquf alih, hanya tambah lain. Ya, nya harus terang oleh bak mauquf alih. Kemudian saja berhormat Allah Subhanahu wa taala sehingga menyut tapu umum
dapur umum untuk kemaslahatan umat. Jid tawakuh dengan bahasa yang umum tapi harus takun untuk kemaslahatan umat, ya, untuk bandung kemaslahatan umat je. Sebab menyolang umum dalam Islam itu untuk kemaslahatan, tidak boleh untuk maksiat lah. Yang hanjit takun long wakuhnya untuk apa saja. Ini hanjit. Pemajinya long wakuh mau yo hasil ji ke barang kapur benda. Menyo ke barang kapur benda hanjit. Ya hana terukurlah ke barang kapur benda. Untuk terpakai untuk maksiat lah, sehingga tidak dibolehkan. Hasilnya mai rahmat Allah Subhanahu wa taala nyo geun mauquf alih harus terang benderang, kan? Yang keput ikrar wakaf atau sigat wakaf. Ya, sigat wakafnya harus tak ucap. Harus tak ucap. Maka diucap, diikrar. Nanti ditulis lah, tak teken yang lebih sempurna lah, kan? Menyuhana tak tulis, hana masalah. Tapi hana masalah horonya, masalah tinggal hotel habis umur tanya. Hotel habis umur tanya kaya gugat di tucau tanya. Panena gua ke liah nek je pun. Hana bukti bagi kena natural, kan? Jadi pemerintah ini wajib guna dokumen. Selanjutnya mahal pada Allah Subhanahu wa taala yang jid kerukun. Kan? Punya rukun pertama adalah wakif, urang yang wakif. Yang urang wakif harus orang dewasa lah, orang yang sudah bisa bertindak hukum, muslim, dewasa, mukallaf atau baligh, ya kan? Itu diantara syaratnya lah, berakal, itu syarat-syarat umum sebagai seorang wakif. Kemudian mauquf, syarat-syarat mauquf diantara syaratnya adalah barang yang diwakafkan adalah miliknya sendiri, milkul tam, hanya tawakuh taurul lain. Haji tawakuh harta yang mentang sengketa katanya. Kemudian harta yang tahan lama. Haji tawakuh kue. Maka makanan hana itamang lam wakuh, itamang lam sedekah biasa. Jadi yang tawakuh adalah benda-benda yang tahan lama, harta yang tahan lama. Kemudian yang keput harta yang bermanfaat, yang bernilai, punya faedah. Haji tawakuh yang hana nilai manfaat, hana faedah, kan? Jadi beragapu yang nilai manfaat. Umpamanya tawakuh yang hana manfaat pun benda tapi hana manfaat. Puna benda yang hana manfaat. Barang rongsokan, kan hana manfaat, kan? Yang hana manfaat kan haji tawakafkan. Monyo kenderaan tawakafkan, jino kan kaji wakaf kenderaan, harus kenderaan yang hana manfaat. Baik kenderaan yang hana manfaat, hana lagu li dah belum. Payah hitimang kilo, kan? Yang gimana wakafkan Pak Haji? Motor ke pensiun Pak Haji ke diploto inan, gelato tak apa. Ya, hana manfaat. So mengia terima wakaf tanya. Mudah beban lebih terima ke payah tak angkut lah. Kan? Jadi barang yang bermanfaat. Dan selanjutnya rahmat Allah Subhanahu wa taala di antara syarat-syarat ini. Kemudian yang paling penting, teman tujuan wakaf. Sebenarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, faedah dari wakafkan harta, tujuan tayo maaf, kaifiat tayo wakafkan harta. Di antaranya adalah bagi kita sendiri, benar wakaf. Menyuntanya abih umum tengok, hana yang tawakafkan. Nyanjit ke masalah. Ya? Karena hana harta yang diwakafkan, hana harta yang menjadi rekening aktif. Nah, menyatakan ibarat, jadi lagi rekening aktif. Tanya wate abih umum, tanya wate na lang kubu. Jadi na rekening yang mengalir, na rekening aktif yang mengalir dari dunia, mengalir pahala. Tanya dah terima pahala lang kubu. Dari mana? Dari rekening aktif. Rekening aktif harta yang diwakafkan. Menyona rekening aktif yaitu dalam bentuk harta. Hasil dari hartanya terus mengalir ke dalam kubur. Yang kerja ke urung-urung awai, rata-rata urung awai, nah harta yang diwakafkan, walaupun dalam bentuk kecil.
umang wakahkan menyo mantang jit menyo na ceratai kampung cing buka nya nang atas tengku amat jamun panjang ka tinggal lu dia keliru duhai kampung tinggal lu si umum ngana gaknya yang duha umum ni gaknya jenuh pada mau ploto apa je kan si umum ngana gaknya yang duha hotel lahir ni gaknya gua ke jamun apa maji cerita jamun jadi artinya apa na gua ke kali tengku amat na gua ke tengku maun ni deh tanah belang mata gua je ya tengku mae lampuh ide tengku Daud nehun ni deh jadi dalam cerita dalam memori kampung bahawa orang jamunnya memang mengutamakan wakaf karena menjadi rekening aktif pahala mengalir terus menerus walaupun kitanya habis umur makanya orang-orang gatian lang kampung orang gatian lang kampung anak gerame gimana cara gua ke lampuh gua ke lampuh le tak ke lampuh ka masalah ngana tanya gatian lampuh membunyi sabo gimana waktu anak na 7 gimana manlo karak mati waktu kalau na gua ke tu bak tago lampuh gua ke hebat na bau na tago lampuh gua ke bau hebat gua bak tengku nyo tengku wa long waktu bau anda hanaro tanau jadi kan bau waktu hebat jadi gonya ingin waktu kembali kepada Allah harus ada wakaf gonya diterima pahala dari bau yang diwakafkan jadi cerita jemaah Allah Subhanahu wa taala begitu penting ya dengan nawat rumah nawat nahun maka ingat dengan ayat Al-Quran wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin nyo ayatnya menyoga kaim baca le tengku le penceramah cukup ya katanya kan nafkahkanlah hartamu di jalan Allah dari apa yang dirizkikan kepadamu sebelum datang kepada salah seorang kamu kematian min qabli ayyatiya ahadakumul maut waktu mu datang kematian waktu tengok karab abih umum tengok te karab abih umumnya terdepu draw te karab abih umum terdepu mandung orang terdepu karab abih umum karena dijelaskan dalam Al-Quran ya. Jadi waktu orang karab abih umum fayaqul orangnya akan dikhin Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib ya Tuhanku tunda sebentar kematianku siat bentang ya Allah akhartani ila ajalin qarib na tunda siat ya Allah baik mati le siat kau fa asaddaqa long akan long sedekah sedekah guna wakaf kan sedekah guna wakaf kan sedekah yang paling khusus lah fa asaddaqa wa akum minas salihin long pasti je ke orang saleh ya Allah nak tunda tiat baik nak mati le jido karena kada depu tengok kerap mati waktu itu manusia mengatakan inilah akhir dari kehidupanku orang akan mikirnya oh nyolong gabe homo gedepu ini adalah akhir dari kehidupan jadi bak masanya mikir ya Allah nak tunda tiat lolong kamu mau sedekah maka gepegah dalam hadis kan pegah dalam hadis waktu orang idza balagatil hulqum wate napah katro kena idza balagatil hulqum orang akan mengatakan hadza li fulan kadza li fulan wa li fulanin kadza wa qad kana li fulan kekele orang kabeh umum napah katro kena kara abeh umum Tuhan hanggetem kupanya umum kekele orangnya lampuh long kesimpulan kekenanya deposito long je kesimpulan bagus moh yang long kubah je kesimpulan gitu na lampuh dia sebab nya ke masjidnya yang gemengkeun kok nya ngote ke mengabe humu napah di kerak-kerak tu GWA hanje le kan WA le jemaah je SMS le kan nampak apa hamba tulis apa lah
tulis hanjit le, pegah hanjit le, dengan lisan tidak bisa disampaikan. Dengan isyarat, ana itu boleh orang ni. Ana itu boleh orang dengar oleh anak tanya oleh urinang tanya ana itu yang pegah oleh ayah. Ana tu boleh. Babah momen-momen mungkin. Ana itu padahal kamu pegah pokoknya. Hai na peng ni pa bar kening wartuh juta. Nah ini 50 juta cok si along yo karak mati yo 50 juta juk tak ke masjid. Hanya pegah le. Kenapa pegah le? Hai nyo yah karak mati, mutapa ana muwakah lah. Tolong si lampuh je yang buat tago je. Hai na lampuh bawa ji boleh mambo. Sabah ke muwakah. Hanya pegah le. Yang kenyan bak watennya idza wa balagatil hulqum. Gurunya akan berpegang kadzali fulan. Kan? Faqad kana li fulan. Hari Nabi si fulannya hanya perli tak kata bak masanya. Karena hanya tak kedli. Jadi karenanya wate golong truk masanya tanya harusnya yang tawakkul. Walaupun ubit, walaupun kecil harus ada supaya pahalanya terus menerus mengalir. Ini sesuatu yang serius. Ini hana tahu fikir, ini hana fikir, hana tahu fikir. Banyak kitanya hana tahu fikir kedra hartanya entah sisihkan dalam bentuk wakaf, hana tahu fikirnya. Tanya si atuk kabeh umum. Kau menunggu giliran. Yang bunuh kena urus abeh umum. Sehingga hana urus abeh umum, tip urus abeh umum kita mengelang HP. Taturi dengan hana taturi, tip urus kita meng innalillah bah HP. Cuma berarti kan serius. Bukan mati serius. Yang mati serius. Artinya yang serius PHPK katanya. Boleh. Serius masalah wakafnya. Benar bacut wakaf. Tak ubah akan punya anak 7 bah uleh. 7 macam pikiran. Punya tambah uleh macam. Ini tambah uleh ada 2 macam. Okey. Jadi ubena ni tanya macam-macam boleh, macam-macam pikiran. Banyak fikir draw ni nyo ni wate habis humulung ti. Im sedekah kalau banyak fikirnya im sedekah ke draw ni. Anaknya na cara udet draw. Padura tinggal katanya. Nandoh cara fikir padura tinggal katanya. Padura anaknya tinggal ikatanya hotel habis humulung. Nengak juga orang padu orang tengok kiyah ni ke orangnya, tengok ke mak ni ke orangnya. Ne harap anak imo doa ke dra ne nengak juga orang. Kiban nemu doa dra ne ke mak ni orangnya, kiyah orangnya. Yang kelakanya kan ukurannya lagi nya. Hajir harap anak hajir. Anaknya iji pernah kun mira pegah hajir harap hajir maksud hajir harap. Jangan terlalu besar harapan kita bahwa anak kita mengandalkan, yang boleh. Baik tak andalkan ba anak. Kenapa halal katanya badro laha maka sabat wa alaiha maktasabat. Ya. Dro yang kerja. Lalu murung go fikir meno untuk pakal pegah menang karena na urung pegah untuk tengok lebih umum itamadia haliana ya. Tapi ke itamadia haliana maka pui tamadiyahnya boleh. Tamadiyahnya kan sedekah kauri kan. Tak sedekahnya orangnya kalau lebih umum. Baik tak pernah sedekah haliana. Baik tak pernah tamadiyah haliana. Tak tamadiyah je jino. Arti hitam dalam sedekah aja jino. Cara sedekah uraceh kok le salah sabah ji molur apa je kan. Sehingga nak urung ke molurnya sedekah uraceh. Sedekah rutin berarti sedekah rutin baca. Mihana untung nak mulut, mihana mulut hana sedekah kan. Yang bagi urung sedekah. Untung nak mulut. Lagi tahlil la ilaha illallah cukup ge meratibnya sehingga ge ingat li nabi aksiru bi qauli la ilaha illallah bela tak la ilaha illallah sebagai jadidu imanakum. Untung nak begah biu meratib boleh la ilaha illallah. Mamanya orang hana meratib. Urung ba. Untung na sama dia yang na la ilaha illallah. Miuna ajak sama dia. Untuk mau meratib punya, mihana ajak sama dia kakak hana untuk meratib. Kan? Yang menanci lagi ya. Jadi jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang penting
Hana tawakal. Jadi cara tawakal je biar dia fikir umah berat dah nyo. Hana mungkin tawakal lampu. Pulau hina hilang duro tinggal. Kok mahayum tanah. Kan? Hina bandar Aceh raya kok mahayum tanah. Kibai tengkunya ngiyo aku. Sabah lampu tawakal. Murutuh juta ayun ni. Kan? Hai OBBA no aku ni haba pun. Monyo hai no aku raya, no aku hubul. Oh bere hang kemah hino tawaku tanah ni waku hang kemah getap mahayum tanah. Baik no waku mandung no waku bacu. Nepu pulang tanah kaji ke kedai pernah ke kai kapleng ke apa istilahnya? Kapleng ngeruko. Sabuh-sabuh kapleng puak meter kali padu. Kali 12 namanya kan. Kalau tu kali 15 cukup mahayum ni cikai kapleng peng mandum ya. Dia kata pegah peng mendung parinan tengah deku wakaf. Lagian kalau urung pulau tanah lewat nyoh dari Bandar Aceh, leh ke pulau tanah bermandum je ke peng. Jalan-jalan je ke peng. Kakak nak pergi jalan. Nyambi jalan UBO je ke jalan. Jino kata pegah rumah, UBB raya rumah. Nyoh nak lebuh jatuh hilang duro, hilang lupa hilang duro ya. Lebuh jatuh apa lagi? Di kota Bandar Aceh ni. Hotel pulau tanah hana membibi ke jalan. Yang kabiah betul cerita je kan. Iblau tanah le urung-urung napang. Oleh kai pegang rumah, UBB lapang rumah he pegang. Jalan UBO. Oleh panjang dari ujungnya ke ujung je. Urung ujung je, mengejak ujungnya haji ejak. Karena nama motor kawai tepi ujungnya. Kan? Menyo jalan je lurus je tak jenguk. Pun naik tepi motor belah ni. Mamnya jalan agak membelok-belok. Putar-putar kibat ada depu naik tepi motor belah ni. Kamadu motor. Yang urung cukup raya pangkat. Kan? Rumah UBB raya. Tapi hana fikir je lah. Urung pulau. Yang urung pulau pun yang pandai agak habis ke jalan. Urung pulau kan jalan-jalan berjaya ke pang. Urung pulau ide ke urung pulau ini. Kan? Yang diantara masalah. Jadi pada yang je ingat ke tawakal. Yang menanci babinah jalan kaji ke toko. Selanjutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini penting, bukan sesuatu yang remeh-temeh. Maka Pak Tiura long khutbah Jumaat di Masjid Kampung Keramat. Jadi long pegah tu masalah wakaf. Begitu le khutbah Firau urang Tuhan geja aju kebetulan tetamu langkama, kamu tamu langkama khatib lah. Geja urang Tuhan Firau ngenana agam. Jadi Masya Allah gua alun dipegah ilun alhamdulillah lendenga khutbah benar long pun wakah ke dia ke dia di jalan protokol Pak, jalan protokol ini Bandar Aceh kan. Ini jalan umum yang harganya miliar harganya baik tahun lalu sekitar miliar bukan pada alhamdulillah. Ceritalah memuakafkan, hawa wakafkan dan sebagainya. Yang lemung pegah bahawa igoknya merasa umur ke Tuhan. Siapa hana aku? Dan waktu ke pegah abang anak hana masalah, anak kita setuju. Yang kadang tanya anak dra dia pegah, abang anak mu masalah. Nya mencawa Allah mah. Dra waktu ke arah mati, tanya wakaf, kan masalah abang anak. Ini wakah bagah juga kalau anak raya. Juga raya anak itu kan masalah lah. Pulang hanapah saya dapat tikula hanapah bakbut hana tajuk. Bang tak pegah tawakal kan masalah dengan anak. Kepun wakah ron ya. Kamu kena hana itu pun je. Kan? Dalam budaya kita yang hana dia Aceh raya. Lekai maah orang Aceh raya. Lu orang Aceh raya cik, urina lu lah orang Aceh raya. Itanya dia Aceh raya nya golam abeh humu kata bagi-bagi kapleng. Kan? Kata bagi ke plan kerana yang habis umur ya, yang kesenyo. Galam habis umur dah, yang kawai cak ni ada kalau kita bagi tu. Yang nak kejadian, belum pegang kampung, di tempat kampung ada. Mantang na udip iya, mantang na udip mak, kai cak lian ni, kalau pun kalau kita bagi bon, padahal tujuan tayo kita bagi, waktu tayo habis umur dah pengeri. Awak cak ibu belau. Kai lekai belau oleh SPBU pun hai ibu belau. Ibu belau padahal punya ibu belau pun jatah ya haji. Kekeyah anak hijau. Hijau kan. Jadi selanjutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala
Jadi perkara wakafnya bukan perkara remeh-temeh. Walaupun hukum ji adalah sunat, tapi sunat yang sangat-sangat dianjurkan. Sebelum mati, wakafkan dulu sebahagian harta. Kalau dah wakaf ternyata mutamah lain. Mutamah lain. Nyo tadi diskusi jino. Untuk pertemuan berikutnya lom beri contoh tentang wakaf yang monumental, wakaf yang fenomenal. Wakaf Habib Buga Al-Asyi di Mekah. Yang pakiban cerita wakafnya Urojih, kiban cerita wakaf Urojih. Yang sangat luar biasa. Nyo karena keterbatasan waktu, itu nyo tertemu dalam diskusi supaya lebih banyak manfaatnya. Ya, lumpur silakan. Satu orang satu pertanyaan. Silakan. Silakan Prof. Sekarang ada wakaf uang. Gimana wakaf uang? Ini juga tidak ada wakaf uang. Ya. Baik. Ya. Nyo pertanyaan wakaf uang. Nyo pertanyaan ini pertanyaan kontemporer. Jecit. Wakaf uang ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hana tetemu dengar gampung wakaf uang. Hana tetemu dengar bak mimbar wakaf uang. Ya. Karena tanya rata-rata wakaf macam wakaf tradisional. Tetapi apakah wakaf uang itu ada? Ya, pun wakaf uang itu ada. Pasti ada. Dan memang ada wakaf uang yang sudah dibahas oleh Imam Az-Zuhri yang meninggal tahun 124 Hijriah. Imam Az-Zuhri di luar daripada mazhab. Imam Az-Zuhri telah mengatakan dinar boleh diwakafkan, dirham boleh diwakafkan. Kan? Nyo tolong pegah malamnya, bengahnya tak nak pegah luar wakaf wang. Kan? Untuk na urang hana setuju dengan wakaf wang lain ditanggapi bakron. Nyo hanya menjawab pertanyaan. Kan bagusnya pun hana budaya wakaf wang kan. Imam Az-Zuhri membolehkan wakaf uang. Beliau bukan ulama mazhab sebelum lahir mazhab. Adakah ulama mazhab yang membolehkan wakaf uang? Ada. Siapa? Imam Abu Hanifah membolehkan wakaf uang. Tapi wakaf uang kata Imam Abu Hanifah harus ada dua syarat. Syarat pertama, wakaf uang, syarat pertama, uang harus dijadikan sebagai modal. Kalau uang tidak dijadikan modal, tidak akan menjadi wakaf. Uang itu akan habis. Lagi pendapat mazhab Syafi'i itu hanji wakaf uang. Kenapa yang habis? Kan? Kalau Imam Abu Hanifah boleh wakaf uang. Syarat pertama, uang harus menjadi modal. Jadi investasi dulu dengan aset wakaf. Setelah itu hasil dipakai. Wajib menjadi modal usaha, diinvestasi, diputar, diistismari. Itu syarat pertama, hasil baru dimanfaatkan. Syarat kedua, setelah menjadi uruf di masyarakat, kaji kebiasaan dalam masyarakat. Umpamanya masyarakat Kota Banda Aceh, gewakeh peng hino di Banda Aceh, kaji ke sesuatu yang biasa. Dari zaman masyarakat Banda Acehnya kai wakeh peng. Itu syarat kedua. Kalau belum menjadi uruf, menjadi kebiasaan adat istiadat dalam masyarakat, hanji wakeh peng. Kun Imam Abu Hanifah. Tapi menyokaji ke adat hinan bak masyarakatnya, wilayah daerahnya, maka itu sudah memenuhi syarat kedua. Syarat pertama dijadikan modal, syarat kedua menjadi uruf kebiasaan masyarakat. Dalam perspektif Imam Maliki, dalam keadaan tertentu wakaf uang juga dibolehkan. Karena mazhab Maliki membolehkan wakaf berjangka. Nyuntik urut lain dah pegah wakaf berjangka. Handa je pegah berangkah. Jadi secara mahal kampung je pegah habis-habis. Kan? Wakaf berjangka artinya wakaf berbatas waktu. Yang ketiga itu orangnya wakaf takbid selama-lamanya sampai urut kiamat. Kan? Yang keempat dan kelih mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Hambali, wakaf uang itu tidak dibolehkan. Jadi wakafnya adalah wakaf ain harta lagi tak pegah penuh. Wakaf uang tidak boleh. Yang membolehkan adalah mazhab. Jadi mazhab Hanafinya pun mazhab Hanafi adalah mazhab tertua. Mazhab tertua. Mazhab pertama. Mazhab kedua mazhab Maliki. Mazhab kedua
mazhab Syafi'i, mazhab Keput, mazhab Hambali. Ya, kan yang membolehkan mazhab tertua. Baik, masyarakat kita adalah masyarakat Indonesia yang bermazhab Syafi'i. Ya, makanya umumnya wakaf mereka adalah wakaf dalam bentuk ta'bid, wakaf mu'abbad, wakaf yang selama-lamanya, tidak ada wakaf yang dalam bentuk uang seperti tadi. Selanjutnya rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi wakaf uangnya karena dari awal dibolehkan walaupun beda pendapat ulama. Sosok yang yakin dengan wakaf uang silahkan lakukan. Yang hanya yakin dengan wakaf uang tak payah lakukan. Ya. Yang pertama, yang kedua, wakaf uang ini telah diakomodir di dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2002. Jadi di SN Majelis Ulama Indonesia yang tekennya Pak Ma'ruf Amin, Kiai Haji Ma'ruf Amin, Sekaligus Wakil Presiden Ruji, kan, membolehkan wakaf uang. Apa konsiderannya? Apa dasar pertimbangan dijadikan sebagai kebolehan wakaf uang? Adalah pendapat Imam Az-Zuhri yang benar. Adalah pendapat mazhab Hanafi, sebahagian dari pendapat ulama Malikiyah. Satu pendapat, satu orang ulama dari mazhab Syafi'i. Nanti ulama Syafi'i berhajir diadopsi dalam fatwa tadi. Kemudian sejumlah hasil daripada pendapat ulama-ulama kontemporer dijadikan sebagai dasar hukum pertimbangan, lalu dikeluarkanlah fatwa boleh wakaf uang. Jadi masyarakat Muslim di Indonesia mewakafkan uang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia. Setelah Majelis Ulama Indonesia mengatur wakaf uang dalam tahun 2002, diakomodir di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan di Indonesia. Wakaf di Indonesia nyo telah tahun 2004 baru undang-undang wakaf. Tahun tsunami baru tak. Awal hana undang-undang wakaf di Indonesia. Hanya ada satu PP, bukan undang-undang. PP nomor 28 tahun 77 tentang perwakafan tanah milik. Tidak ada undang-undang. Sebelumnya ada undang-undang, tapi bukan undang-undang wakaf. Dipakai untuk tanah wakaf karena ada beberapa pasal di dalamnya. UUPA, Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60, bukan undang-undang wakaf. Beberapa pasal mengatur tentang tanah wakaf. Jadi telah tahu undang-undang wakaf, tapi alhamdulillah kanalah tahun 2004. Tahun 2004 lahir undang-undang wakaf mengatur tentang wakaf uang. Yang paling berat. Ternyata pemerintah menyadari betul kekurangannya, tidak mengatur wakaf selama ini. Maka diaturlah wakaf lebih perfect. Sampai diatur wakaf benda-benda bergerak. Sampai diatur wakaf uang. Sampai diatur wakaf emas. Sampai diatur wakaf selain emas. Sampai diatur wakaf kenderaan. Sampai diatur wakaf surat-surat berharga. Wakaf tentang saham. Wakaf tentang obligasi syariah, surat utang syariah negara, wakaf tentang hak cipta, hak atas kekayaan intelektual, wakaf tentang hak varietas tanaman, hak cipta boleh diwakafkan, hak guna usaha boleh diwakafkan, diakomodir dalam undang-undangnya. Sampai turun undang-undang itu, turunan undang-undang itu, derivasi undang-undang itu, lahirlah PP nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang wakaf. Jadi wakaf itu sudah lebih rinci diatur. Ketika pertanyaan tentang wakaf uang ditanyakan, maka kita buka undang-undang yang belum lemah wakaf-wakaf lain. Yang hari ini ya telah diminati oleh masyarakat Muslim. Rupanya kita bukan hanya berwakaf dalam bentuk wakaf tanah saja, dalam bentuk bangunan saja, tapi boleh mewakafkan kenderaan. Maka nikalanya urus wakaf ambulan, kan? Ambulan wakaf. Maka nikalanya buku-buku wakaf di perpustakaan banyak buku wakaf. Punya mushaf Al-Quran dari dulu. Punya drone nanaja umrah, drone nanaja haji di belum mushaf ba pintu Masjidil Haram, pintu Masjid Madinah Nabawi. Yan hana nepegah tapi icok stempel dia awak apa blok? Chop. Istempel tu dicop. Chop stempel.
Hotel nekala wakah lillah. Anak mai tanya nanti. Kan? Sebab ka ma'ruf. Apa ma'ruf? Orang yang belajar Quran ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, pasti gebar ke dalam masjid wakah. Maka Quran kuno masjid, bak tiang bukan kuno masjid, bandung bak tiang-tiang. Padung meredah bah tiang, banti keliling tiang Quran mendung. Yang nanti barak yang bukan bak tiang. Yang memandung wakah dari jamaah. Wakah lillah, wakah mushaf. Kebit yang pula yang memperah apa? Kebit hana peng ne wakah lampuh, ne wakah ne hun, ne wakaf belang, ne wakah mushaf. Mushaf Al-Quran. 50 ribu, 100 ribu. Kan? Dia juga kena cetakan-cetakan yang bagus. Bila dia wakah cetakan lama, hana galak dia urut buka. Dia kejap abak arak, kita kejap abak tiang masjid kala. Quran jamu, nana mengak baca. Ada beliau yang baru, yang gad benar kan, yang gad khat je, yang gad apa namanya tulisan mushaf je. Khat Utsmani pemain sekarang yang sudah bagus ditulis itu ya. Baik, jadi itu dana wakah uang lah. Nah, banyak pertanyaan kontemporer ya. Yang lain, pertanyaan klasik mungkin. Silakan. Ya, silakan Ibu. Bismillah. Nah, kiban pertanyaan. Karena hanamik, jadi hana gadu, hana bisa. Ada orang yang meninggal wasiat wakaf. Dia mewasiatkan wakaf sebelum meninggal. Oh tidak. Oke. Baik. Diwakafkan oleh anaknya, diniatkan kepada bapaknya. Baik, bagus. Kita jawab dengan jawaban yang ekstra ya. Artinya ada jawaban yang sebagai jawaban tambahan. Yang pertama adalah anaknya sangat sayang kepada orang tua, pasti kan? Ketika bapaknya meninggal atau ibunya meninggal, dia bertindak mewakafkan sebahagian harta. Harta siapa? Harta dirinya, harta anak. Kalau harta bapak harus dibagi dulu, difaraidkan dulu. Baik dia wakaf segala difaraid. Mumatalah ngenadun, mumatalah ngenadau. Kan? Jadi urang bangka abe humu lam detiknya berpindah harta kepada ahli waris. Maka urang abe humunya hanali sapuna ba urang abe humu. Merumoh hanali kan? Hotel nija ba urang abe humu uro ke-7 uro ke-10. Hanija dengku lo menja urmoh almarhum Tengku Nurdin ne. Tengku pulang ke mbek nana ni. Nana. Kumae nana no. Nah, tunggu mae nana. Lo menjak takziah barmoh tunggu mae. Kira-kira nah rumah tunggu mae. Ana le rumah tunggu mae, uro abe humunya le jauh-jauh ana le. Cuma mengak gedepak le urang dek rumah tunggu mae. Almarhum tunggu mae. Ana le rumah almarhum. Takun kebiasaan masyarakat katanya mengak mudah gedepak. Yang boleh pegahkannya ke abe humunya ana boleh mewakafkan harta atas nama bapa, harta ni hanya harta ayah yang kalau bagi. Tapi pahala yang mengalir kepada orang tuanya, pahala sedekah lah. Maka dibolehkan dalam Islam dua hal yang boleh diwakilkan oleh orang lain. Pertama sedekah boleh diniatkan pahala. Yang kedua adalah badal haji. Badal haji boleh diniatkan untuk almarhum. Sedekah boleh diniatkan untuk almarhum. Maka sedekah wakaf boleh untuk almarhum. Boleh Pak? Boleh untuk almarhum. Kan? Jadi anak sangat cinta kepada orang tuanya. Tetapi ketika niat pegat surat, itanya lek waket. Ya, nyok dampak aja kan? Dampak. Ini lek waket. Siapa wakif bu? Almarhum Pak, enggak mungkin. Almarhum enggak boleh mewakafkan. Jadi yang boleh menjadi wakif, yang teken di atas akta ikrar, yang mengikrar adalah ibu.
atau bapa yang mentah udip. Ya kan? Urang mentah udip yang menjadi wakif. Drone dengan Tuhan mentang. Drone dengan Tuhan mentang. Ya Allah, long nit pahalanya ke yah lon. Namanya ke yah mentang anak kemak. Ke mak lon. Anak kemak, anak ke draw. Ke draw lon. Ya kan? Tapi yang teken baturat drone wakif. Boleh begitu? Boleh. Tak ada masalah. Niat daripada sedekah. Boleh. Maka jika kan muncul menan karena ingin berbagi pahala dengan orang tua. Ya kan? Silahkan saja. Tetapi nama wakif tetap nama orang yang masih hidup. Hanya orang yang masih hidup yang boleh mewakafkan. Perkara niat boleh, silahkan meniatkan. Maka kalau demikian halnya, berwakaflah semasa masih hidup. Baik tak preh wakaf dia ni, tau ke kira tu. Kan? Jadi seperti itu. Yang berhubungan dengan ini ingin saya tambah jawabannya, ya, yaitu orang yang mewakafkan secara wasiat, lagi ketinggung oleh bapaknya, kan? Kena urung bewakafkan nyawate abe humulun nyo lu wakafkan. Buat surat apalah buat surat wasiat wakaf betul kan? Surat wasiat wakaf. Bahwa lampuhnya yang tadi ukurannya atau rumah wakafkan atau kedainya wakaf buat surat wasiat. Boleh enggak wasiat wakaf? Wakaf wasiat boleh. Cuma wakaf wasiatnya dinilai oleh para ulama orang create. Baru behel wakaf dia dah mati. Nyo lebih contoh. Lek mah hana kena ngurung, karena lu hana lunik ke urung. Contoh je kampung lam duronyo na sira urung. Kan? Na umang gihina. Umang ina mahai ke pamodi ka? Umang mahai kana ke pula padi kai pula rumah ina kan? Kai pula tiang. Ganyan diwakafkan. Na umang ke 500 meter atau 1000 meter. Buka surat wasiat wakaf. Saya wakafkan umang ini 1000 meter, ya, untuk kemaslahatan melasah lam duro, ya, wasiat wakaf, dan akan berlaku ketika saya meninggal dunia. Kan? Tunjuk surat wakafnya. Ba kecil kampung, ba tengku kampung. Sah. Pajan sah. Tengok dia mati. Nah pahala. Pahala urusan Tuhan, gimana pahala pasina. Tapi yang lebih pegah kajian, yang lebih pegah dan depu. Karena suratnya yang kan nunjuk ba tengku imu ba tengku kecil, gemong eksekusi hanya ke eksekusi lepas kecil tengku imu terutama tentang nazir wakaf majin ditanya nazir wakaf tengku imu. Mamanya hanya ke eksekusi apa dilakukan? Geprek. Paja behumu, paja nabi. Hana behumu. Ya Allah. Hana behumu. Nah, nyo kaplesetan ya ujung-ujungnya kaplesetan. Artinya na urang begah mi hana behumu, gemleke babe bagah behumu yo le urang lain. Supaya jet ge eksekusi, mana nan juga eksekusi. Padahal cukup prospek tanahnya. Artinya walaupun tanah belang tapi nailei nan nairigasi dua galam tidur tak kamu mogo aja tak mogo karena go habis umum. Maka ge berdoa le urangnya bah-bagah habis umum. Nyokon yang terakhir nyokon kan? Yang terakhir nyokon. Panena urang berdoa go lebih bagah habis umum kan? Tapi yang ingin kita sampaikan tidak boleh dimanfaatkan sebelum orang ini meninggal dunia karena dia berwakaf secara wasiat. Itu bukan wakaf yang ideal walaupun wakafnya sah. Kayak orang sedekah ke bahasa gegantung sedekah kan, gegantung wakaf. Jadi yang beha kita, yang beha wakaf je jino lah tawakal tentang naumu tu berkorban, nah berani berkorban. Monyo lagi bunuh berangkat je. Ya kan? Walaupun nasi yang hana wakaf. Harta kedala ketua, tanya menyol gaduk. Ya kan?
Tua tanya, uro malam tempat peng, mita peng tempat peng, tamah aset, tamah umong, tamah tanah, tamah gede, tamah, mita lom tamah lom. Yang cit hana majan ketemu waktu yang tua tanya. Karena sifat manusia, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dia mencintai harta dengan kecintaan yang berlebih-lebihan. Harus ingat dekat waktu. Alhaakumut takatsur, berlomba-lomba memperbanyak harta. Tebit bengah, wah malam, mita peng, putaho peng, putapat peng, tumpuk peng. Lagi orang pegenap peng, nanti orang pegenap peng. Ndah kan? Bukan ndah gaji. Ni apa yang dikurang juta? Minta juta tu, dikurang juta mertuh tu nak kena tiplo. Bakal tiplo, diikat aja. Yang urunnya mengikat. Ya ikat karet. Yang urunnya noh nak ikat leh. Iban namanya. Jadi nanti dulu. Jodohnya nak toko. Toko gua ke. Jadi tokonya drone kan jalan tapi gebuk hasil wakaf. Selama ubi boleh gebuk hasil. Jadi ganggap lewat ke dia. Ideanya memang drone muka tapi ini kagak waktu. Tapi drone di dalam. Tapi sewa aja gebuk ke hasil. Kiban. Baik. Nah, menarik. Yang pertama, kita sebagai wakif boleh bertindak sebagai nazir. Apa nazir? Nazirnya orang kelola. Jadi, orangnya ketika wakif, dia kelola kerok. Dan dia angkat orang lain sebagai nazir. Dia contoh bunuh, Tengku Imam je. Tengku Imam, dia tanah long lonjok sebagai wakif. Artinya orangnya dia serahkan bak Tengku Imam sebagai nazir. Dia agak angkat. Malah majino kena surat nazir. Sebab siapa nazirnya. Nah, diri sendiri boleh menjadi nazir, Pak. Contoh bunuh pemaji nak kedai kita bawa. Dia wakil juga ke Belasah Landura. Dia wakil juga ke Masjid Raya, ke Masjid Tungkok. Untuk kemaslahatan masjid. Tapi ke kelola kerja, mampu hasilnya ke kelola kerja. Hasil ke kelola kerja, dia anggap kesewa. Mereka kata serahkan wakaf kan kahana milik tanya. Mereka milik tanya gimana pelaku. Mereka milik tanya akan menjadi wakaf lillah, milik Allah. Hartanya dikelola oleh nazir. Nazirnya makna hasil peh bersewa kedai. Nah, contoh kedai bersewa. Contoh umang gemego. Contoh nehun beli hengkot. Contoh geli, nah hasil darinya lampuh, nah hasil dari lampuh, hasil dimanfaatkan. Mampu hasil kedai disewakan. Teman hana gepu sewa ke gap, ge anggapnya gepu sewa. Ge bayi kera ge sewa benak padu. Yang layak apa bayi? Yang layak kedai na padu gepu sewa. 15 juta. Ke gap padu 15 juta. Kedra ke padu 15 juta. Hasil sewa sebagai hasil wakaf diserahkan kepada mauquf alih. Mauquf alih dulu. Tujuan wakaf. Mauquf alih dulu nak sewa kedai yang ini wakafkan kedai ke Masjid Landura, ke Belasah Landura. Hanya tukar kali. Sampai dua nabe humu hanya tukar kali. Harus ke Belasah Landura selamanya. Dalam perspektif Imam Syafi'i selama-lamanya, abadan. Padahal kita tukar illa lid darurah, ketika darurat. Kiban darurat ikun le pemerintah nyo jalannya kemun ko lebar buka jalan tol ubena kedai nan kamu bebas mandul iblo oleh pemerintah. Maka cok pengi blo kedai oleh pemerintah bunuh istibdal, blo tanah lain, blo kedai lain, istibdal artinya menukar guling aset wakaf pertama kepada aset wakaf yang kedua. Ya bajaran. Nalo, get silakan. Mungkin di kayu di dalam waktu, dah tadi usaha waktu. Jadi nak tanah, hana memang hana wakaf, hana tanaman, hana kampung.
wakaf melakah lalu. Ya. Cuma melakah awak ini pulau jut untuk bangun menasa. Ya. Nyo pakan na pertanyaan mana kena na orang kubur. Ya. Na orang kubur Vietnam. Jadi na orang kubur kampungnya. Mana lu jauh. Mana lu jauh Miona lu jauh ci tapi na cara balu jauh. Payah lu depu lu, kan? Jadi jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika harta sudah diwakafkan dan nazir sebagai pengelola, nazir hanya sebagai pengelola, maka nazara itu artinya mengawasi, melihat, mengawasi, menjaga, memelihara. Tugas nazir menjaga aset wakaf, memelihara aset wakaf, menjadikan aset wakaf itu ada hasil, membuatnya berhasil, ada hasil. Punya umum wajib bagi nazir menjadikan umumnya ada hasil. Menyujud ke kolagro, menyuhanjik ke kolagro, gemita urung yang jak ublang, gejuk ba urung yang mogo. Hasil cok le nazir, juk ke mauquf alih yang sesuai. Hana hakmu 1% Mbak Nazir dia pulau katanya. Tepo pulau. Acina juga tepo yang pulau ya. Atau wakaf kan? Atau wakaf milik Allah atau kepunya pulau ya. Yang Nazir yang hana teror di. Anak umpo payah 2 SKS le ke Nazirnya anak. Payah 2 SKS le ke Nazir. Haram bagi nazir menjual aset wakaf. Kan? Itu yang cuma kelola betul. Teman-teman bekas contoh pula ke pula. Nyangka memang harus pula. Dan lebih pula, gaya belah pengganti. Kan buka belasa. Hai na orang yang pakai gampung, taban-taban carong di gampung. Kenapa taban-taban carong? Gampung entah berentah di taban-taban. Mungkin li tokoh-tokoh. Nyatanya handih belasa. Halih mutajid kok le aset wakaf. Tapi belum dikrak le mutajid. Oh nyoci di kele urang lain nyonya kabdo ya kabdo. Mangka betul kan enggak pula ni. Ban lagot aset wakaf 1 miliar. Geba hana kecok kedo ke memang. Geba kena mutajid gebelih mutajid. Nyo yang rayu tak telah salah besar. Karena nazir hanya bertugas mengelola, ya, mengawasi, mengistismari, menginvestasikan aset itu agar ada manfaat. Manfaatnya dibawa kepada mauquf alih, digunakan mauquf alih. Nah, jadi seperti itu Pak, tidak boleh menjual aset wakaf. Monyo boleh menjual, habis urung bulan. Maka jika naci urung bulan, tidak boleh dijual naci urung bulan. Monyo tak parek tahu ulun pula pasti ketemu jawaban. Lun tuan leke maaf hana lun tupu. Boleh ujung dia ke jauh. Ulun tuan leke maaf lun tuan hana muphom. Mami hana muphom bukan hana tanya. Kali lun tanya urang jawab jeci ke. Kan? Nah, ini menjadi masalah. Makanya hati-hati urang yang kelola wakaf. Get, mentana? Gimana? Nya menyona kena orang po yang kalah kedua. Karena wakaf ye leh wakaf hana lepo. Po je ta. Wakaf lillah. Hana po le. Wakaf adalah perpindahan kepemilikan dari milik wakif kepada Allah yang dikelola oleh nazir, yang dirinya sendiri menjadi nazir. Wakaf melepaskan kepemilikan. Hanya tepa wakaf yang hanapo. Hanapo wakaf. Untuk tasisa wakif, dia katanya zaman so yang wakafnya, yang pertanyaan yang betul mana? Pertanyaan betul, so wakaf zaman. So wakif zaman. Oh tengkumae wakif zaman. Kan wakafnya ada tengkumae. Atta bahasa Aceh hatta kan milik kan.
Nyo tepo atra, awak Aceh Utara atra itu. Hotel merubah uji ke ata. Ata lon, atanya milik. Atranya milik. Sepo atra wakuhnya. Hana sepo atra wakuh. Yang na pertanyaan, so yang wakuh jamun. Nah, yang betul pertanyaan. So yang wakuh jamun. Siapa wakifnya? Monya wakif mantang uden, hanya ni atanya mbak wakif. Hanya tanya. Mbak Maji pun nazir tentu imum. Hai, tahu wakif ya? Gahoi wakif. Katrok kena. Mam drone dia kan wakif drone jamun. Betul ilang yang wakif. Kalau le wakif kan selesai. Mam yang menurut drone. Jit tak tukar. Nya kata tanya yang tertukar pokoknya. Yang menurut drone, jit tak pulang. Ada hak tak tanya le pokoknya. Kakak le atra pokoknya. Goknya telah melepaskan kepemilikan. Walaupun goknya mantang udep. Walaupun baru diprodon waku. Walaupun baru tidun waku. Walaupun baru dibulan waku. Hai don yang bulan kau ikut kena waku. Yo kan masalah yo. Apa masalah? Tak tukar ke je. Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi laginya Bapak Ibu. Dalam pertanyaan mungkin mana lagi? Jadi mana? Bunuh hana habis lo pegah. Karena kan menyolong pegah habis panjang loh. Wakaf uang itu diatur di dalam undang-undang itu harus melalui LKSPWU, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Wang, baik itu bank maupun non bank. Jadi kan hinoi gempung dah wakaf bank. Necok bank 100 ribu, nekun bak nyol wakaf ba, peneng wakaf kagak belalang tahu le kan. Kan? Jadi kan wakaf bank hinoi gempung. Wakaf uang, wakaf melalui lembaga keuangan. Ketika mau tahu apa yang nak orang wakil 100 ribu, nak orang wakil 1 juta, nak orang wakil 10 juta. Jadi waktu saja abang LKS, abang bank yang menjadi lembaga keuangan penerima wakaf wang. Ipuga nyo wakilnya mau pun alih je nyo, iplemah alihnya mau pun alih. Drone dah bersedia nyo mau pun alih. Apa menyipu bukan? Nyo wakilnya adalah dalam bentuk sabuh bangunan. Bangunannya tinggal terpegat dalam bentuk mall, mallnya tak sewa. Hasil sewa untuk menjadikan hasilnya kepada beasiswa anak yatim pula. Nah setuju dah, yang setuju wakaf bank. Dikelola oleh nazir yang ditunjuk nazir li LKS nan. Tengok kita wakaf 100 ribu, kita wakaf 200 ribu, kita wakaf 2 juta, 100 juta. Mutaho bank nan memiliar bank. Ipegat tu bangunan mall ipegat namanya. Atau SPBU ipegat kan? Dikelola oleh manajer investasi dikelola. Hasilnya dipakai ke mauquf alih yang sesuai dengan akad. Nyo yang ke wakaf wang dikelola oleh LKS PWU. Kan tajok peng di kampung atau lang kantong 100 ribu. Tajuk je kuri kampung. Nyo ke lah be. Beli tajuk ke kejak aju tunggu. Kan? Ya apa ju midun umpamanya kan. Yang sedekah biasa. Bukan sebagai wakaf. Jadi wakaf uang harus melalui lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Anda lihat ya? Kalau dalam perspektif mazhab Syafi'i tidak boleh dirubah. Tidak boleh dirubah. Maka orang yang wakufnya harus mafhum cara wakuf. Orang yang pandu orang wakaf harus mafhum. Contoh yang pandu yang kuaket. Kuaketnya bermafhum tentang wakaf. Tengku imam di kampung bermafhum tentang wakaf. Punya anak mafhum baik balai pada tanya. Mana masalah haji? Lagi muncul pertanyaan tanya ingin merubah. Tidak boleh. Agar tidak terjadi perubahan di pertengahan jalan waktu, rupah dari awal. Rupah dari awal. Betul pertanyaan bapaknya. Contoh, urung waktu salah. Iban salah. Ideh umang, ideh hilang dulu, ideh umang. Umang mentang aktif je ke umang. Igoknya kagak bayangkan bagi irmong.
Ya Allah merompak pahala beraya lagi ke hari Nabi tu. To yang bangun masjid tengah ke bangun istana lan syurga. Kamna? Ingin gua ke kapah. Umang jih tawakal ke masjid. Ha. Kiban gua ke masjid. Tawakal ju bi pegat masjid ya tu. Kamna? Yang dengan wakaf yang salah, Gejak ayu ada kuimum, tengkuimum pi orang pun macam tengku. Nyolon tuan long kumung wakaf rumah ide. Kepun wakaf bui pegang masjid ya tu. Oh kabera ya, ke tengku. Kok bera ya. Wakaf ke masjid kan? Ya ke masjid bui pegang masjid ya tu. Tengku nak tengah ke tahu pegang masjid, nak tengah ke pokok je. Wakaf ke masjid bui pegang masjid ya tu. Tanah kong yang na baganya. Tanah kong bukan le. Tanah kong yang na baganya. Kabar dah? Gua kerja. Dia bak kuaket pi kuaket ci. Hai kan got tujuan mulia gua ke bi pegang masjid itu. Eken you. Munyona dia bak kuaket. Mihana dia ci gampung ni kita selesaikan dia buka surat keterangan wakaf. Kan? Kali waktu mampu kejadian 5 tahun pun hendak tahu pegang masjid. Kejadian 30 tahun pun hendak tahu pegang masjid. Kejadian 50 tahun hendak tahu pegang masjid. Orang waktu kerap habis umur. Kalau 80 umur ke masjid. Kai 50 tahun kan. Waktu umur 70 waktu. Hendak tahu pegang masjid itu. Maka muncullah pertanyaan tadi, boleh enggak dirubah? Kan? Karena hendak manfaat waktu benar. Waktu pergi pegang masjid. Ia tu tanah waktu. Beok silap. Punya waktu untuk kemaslahatan masjid je. Gimana kemaslahatan masjid? Hasilnya untuk kemaslahatan masjid. Mama hana hasil hana bermanfaat. Dia tak kelola karena umum, kan? Dang-dang buka masjid. Tapi tujuan wakaf belum terus tujuan wakaf. Tujuan wakaf untuk buka masjid ya tu. Hana tak buka. Kan? Maka ji wakaf harus dipandu, salah-salah wakaf. Maka ji lo pegang na ormas Muhammadiyah, tak ramai orang yang wakaf ke Muhammadiyah. Orang nampak dengan wakaf. Maka lo pegang li tokoh, li tokoh pimpinan Muhammadiyah. Beberapa wakaf ditolak. Maka ditolak oleh orang Muhammadiyahnya. Wakaf beri bangun tikulah. Igoknya berharap Muhammadiyah buka tikula. Muhammadiyah mengedroi hanglah. Walaupun Muhammadiyah dia buka tikula, tapi untuk bangun tikula baru kan kalau dende tangguh, maka gitulah wakaf. Diwakafkan tanah untuk Muhammadiyah agar Muhammadiyah membangun sekolah di atas tanah itu. Pandai bangun kan? Nyantung tikula di rumah sakit. Agar Muhammadiyah membangun rumah sakit. Masa membangun nyan wakaf yang salah. Sehingga dalam perspektif Imam Syafi'i tidak boleh Pak merubah peruntukan wakaf. Ya, tidak boleh merubah. Agar tidak terjadi pikiran merubah, maka wakaflah secara benar yang sesuai dengan manfaat. Ya. Nyelum pegah dalam perspektif yang berbeda itu bolehlah. Dalam perspektif Imam Abu Hanifah tidak ada masalah. Ketika manfaatnya kurang, maka boleh dirubah mauquf alih. Boleh dirubah mauquf alih. Nyampe terpegah ino. Terpegah menamkan sepintas lalu bentang. Kan? Dalam perspektif ulama Syafi'iyah tidak dibolehkan menukar peruntukan atau mauquf alih kecuali dalam keadaan darurat. Yang lagi bunuhkan darurat. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.